Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar? Bertemu kembali dengan Pak Solihin. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Ya, Bapak selalu berdoa semoga kalian selalu sehat dan tetap disiplin. Ya, di rumah saja. Ya, mari sama-sama kita mulai. Ya, dengan sama-sama berdoa. Yang Muslim membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang penyelesaian masalah rata-rata. Nah, ya, khususnya pertemuan kali ini tentang rata-rata gabungan. Diharapkan setelah pertemuan kali ini kalian dapat menyelesaikan masalah ya, rata-rata gabungan. Ya, permasalahan rata-rata gabungan banyak. Nanti kita akan lihat dalam tayangan berikut. Ya, anak-anak sekalian, ya, kita lihat salah satu tantangan yang insya Allah akan dapat kalian selesaikan jika kalian ya melihat soal berikut ini. Nilai rata-rata ulangan matematika pada suatu kelas 75. Ya. Nilai rata-rata untuk siswa pria 71. Sedangkan wanitanya 80. Nah, yang ditanyakan untuk soal ini banyak. Salah satunya adalah berapakah perbandingan jumlah siswa pria dan siswa wanita pada kelas ini. Kita lihat di sini, dalam soal ini tidak ada jumlah siswanya. Hanya diketahui rata-ratanya. Rata-rata keseluruhan, rata-rata pria, rata-rata wanita. Dengan data ini kita dapat ya menentukan perbandingan ya antara jumlah siswa pria dan wanita. Nah, kalau kita sudah tahu perbandingannya, tentunya kita bisa menjawab ya berapa banyak jumlah siswa pria atau jumlah siswa wanita kalau di kelas itu terdapat sudah diketahui jumlah siswanya ya. Demikian sekalian, kita lihat untuk menyelesaikan soal seperti ini kita gunakan rumus rata-rata gabungan. Ya. Bagaimana rumusnya? Ya, kita lihat rumusnya. Ya. Rumusnya adalah ya, N1 kali rata-rata 1, X bar 1, N2 kali X bar 2, N3 kali X bar 3, dan seterusnya. Sampai NK kali X bar K. Dibagi N1 tambah N2 tambah N3 dan seterusnya sampai NK. Ya. Di mana N1 adalah jumlah sampel untuk data kelas pertama. Sementara X bar 1 adalah ya rata-rata untuk kelas pertama. Dan seterusnya. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat untuk rumus ini ya, kalau kalian bingung ini dari mana rumus ini? Nah, rumus ini sebenarnya bisa kalian pahami kalau melihat tabel seperti ini. Nah, kalau ada tabel, ini nilai X, ini frekuensi, kalian tentu masih ingat bagaimana cara menentukan rata-ratanya ya? Iya, betul. Ya, yang pertama kita kalikan nih. Ya, N1 kali X1, N2 kali X2 terus ya. Setelah itu kita jumlahkan hasil kalinya dibagi jumlah frekuensi. Nah, ini juga sama ya. N1 kali X1, N2 kali X2 terus kita jumlahkan sampai bagian terakhir. Setelah itu kita bagi dengan jumlah frekuensi. Nah, N1 tambah N2 dan sampai NK. Nah, ini kira-kira seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya kalian dapat literasi dari berbagai sumber. Bagaimana rumus ini diturunkan. Singkat cerita kita lanjutkan. Soal pertama. Ya. Kita lihat. Dari 60 siswa yang mengumpulkan tugas online, ada 20 siswa rata-ratanya 60. 25 siswa rata-ratanya 66. Ya. Dan rata-rata nilai 15 siswa adalah 90. Jadi ada 3 kelompok di sini. Ya, ada 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Berapakah rata-rata gabungan dari mereka semua? Nah, ini kita tinggal masukkan ke dalam rumus yang tadi Bapak sudah sajikan. Kita lihat. Ya.
Ini diketahuinya X bar 1 60, N1 20, X bar 2 66 dan seterusnya. Nah, kita lihat rumusnya, rumus yang tadi. Ya, kita masukkan nilai ini, ya. X bar 1 60 kali N1 20. Nah, ini dia. X bar 2 dikali N2, ini dia 66 kali 25 dan seterusnya. Dibagi jumlah data. N1 tambah N2 tambah N3 ini, taruh di bawah. Kita kalikan, ya. 60 kali 20 1200 dan seterusnya, ya. Kemudian jumlah datanya 60. Ya. Dijumlahkan 4200 bagi 60, ya betul 70. Jadi rata-rata gabungannya 70. Ya. Kita lihat, ya. Di sini ada catatan, ya. Untuk mendapatkan nilai rata-rata gabungan, kita tidak boleh menjumlahkan langsung, merata-ratakan langsung data ini, ya. Nah, seperti ini nih. 60 tambah 66 tambah 90 tambah 3. Ya. Kalau dihitung seperti ini, kita lihat ternyata hasilnya 72. Ya. Beda jauh dengan rumus yang kita gunakan. Ya. Ini 70, ini 72. Nah, kenapa? Karena ini tidak proporsi jumlah anggota per kelasnya tidak diperhitungkan, sehingga hasilnya beda, ya. Jadi untuk penghitungan rata-rata gabungan harus memperhatikan proporsi sampelnya, ya. Nah, jadi teknik seperti ini salah, ya. Kita lanjut untuk soal kedua, ya. Kita lihat rata-rata tugas 12 siswa yang sudah masuk, ya, 82. Ya. Jadi kemarin ada 12 orang masuk, nilainya 82. Kemudian nyusul lagi 8 siswa. Ya, dimasukkan. Setelah 8 siswa dimasukkan, rata-ratanya jadi 78. Berapakah rata-rata 8 siswa tersebut? Nah, ini salah satu permasalahannya. Kita lihat diketahui N1 12, X bar 1-nya 82. Ya. Lalu ya kita lanjutkan di sini. Tampak, ya, data kedua masuk 8 siswa, ya. Lalu 78 ini bukan X bar 2, tapi gabungan, X bar gabungan. Kenapa? Kita lihat dalam soal ini, setelah siswa yang 8 siswa ini masuk, rata-ratanya menjadi 78. Jadi 78 ini adalah gabungan dari 12 siswa dan 8 siswa. Jadi bukan X bar 2. Ini hati-hati, ya. Kita harus memahami, hati-hati di sini. Jangan ini tiba-tiba X bar 2. Beda dengan soal yang tadi, ya. Nah, kita lihat sekarang rumusnya masih sama. Kita tinggal masukkan nilainya. Ya. Dimana kita dapatkan X bar 2 langsung kita masukkan sebelah kanan 78. Rata-rata gabungannya sebelah kanan. X bar 1 kali N1 12 kali 82. Kemudian 8 kali X bar 2. Nah, kemudian jumlah datanya 12 tambah 8. Ya. 12 tambah 8 20. Pembagi menjadi pengali, jadi 78 kali 20. Ya, 78 kali 20, ya. Hasilnya adalah 1560. 984 plus kita pindahkan ke kanan jadi minus. Kita kurangi ruas kanan. Kita lihat hasil 576. 8 pembagi jadi pengali menjadi pembagi. Hasilnya rata-rata kedua 72, ya. Jadi di sini nilai dari 6 siswa tersebut adalah 72, ya. Oke, kita lanjut. Ya, contoh soal ketiga. Nilai rata-rata kelas ulangan matematika, ya, nilai ulangan matematika 36 siswa adalah 75. Nah, kemudian sekolah mengeluarkan 6 siswa karena nakal, ya, tawuran kriminal, jadi dikeluarkan sekolah. Nilai rata-rata kelas setelah mereka dikeluarkan, ya, menjadi 80. Berapakah rata-rata dari 6 siswa itu? Nah, ini hati-hati, ya. Jangan salah. Kita lihat N1, N2-nya 6. Ya. Nah, N2 6. N1-nya adalah 36 kurang 6, 30. Ya, kita anggap 6 orang ini yang kita keluarkan
6 siswa. Sementara N1-nya 30 siswa. Ya. X bar 1 80. Jadi 80 ini adalah X bar 1. Yang ditanya tetap X bar 2. Ya. X bar 2. Ya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus rata-rata gabungan. 30 kali 80. 6 kali X bar 2. Ya. Dibagi jumlah datanya 36. Kemudian 36 pembagi jadi pengali. Ya. Kita kalikan. Jadi 75 kali 36. Ya, 6X bar 2 kali 2400. Plus kita pindah ke kanan. Jadi minus. 75 kali 36 hasilnya 2700. Ya, kita kurangi hasilnya 300 dibagi 6. Nah, jadi ya, X bar 2 sama dengan 50. Nah, anak-anak yang 6 siswa ini ya, rata-ratanya adalah 50 ya. Ya wajar ya, Nak. Ya, anak-anak yang tawuran ini nilainya jelek ya, mereka main mulu, nongkrong mulu, akibatnya nilainya jelek. Wajar juga akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Jangan ditiru ya. Tawuran itu bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kita lanjut. Nah, ini contoh soal pada tantangan tadi. Kita lihat. Nilai rata-rata ulangan matematika suatu kelas 75. Siswa pria rata-ratanya 71. Yang wanita rata-ratanya 80. Jika sekelas ada 36 siswa, berapakah banyak siswa pria dalam kelas itu? Nah, kita lihat. Gimana caranya? Sama di sini rata-rata gabungannya ya, rata-rata gabungan adalah 75. Yang pria 71, wanita 80. Kita masukkan ke dalam rumus ya. Rata-rata gabungan 75, di sini kita taruh sebelah kanan. Yang pria 71 kali jumlah pria. Yang wanita 80 kali jumlah wanita. Ini kita jumlahkan. Pembagian jadi perkalian, ya. Pindah ke kanan jadi kali. 75 kali NP, 75 NP, 75 kali NW, 75 NW. Kemudian kita lihat, ya. Variabel NP di sebelah kanan kita pindahkan ke kiri jadi minus. Variabel NW, ya, jumlah wanita ini kita pindahkan ke, ya, kita pindahkan variabelnya. Mohon maaf, Bapak ulangi. Ya, yang pindah di sini boleh ke kanan yang mana saja. Cuma dalam soal ini Bapak pindahkan. Yang W ini lebih besar, berarti W 75 pindah ke kiri jadi minus. Ya. Sementara 71 pindah ke kanan jadi minus 71. 80 dikurang 75, 5. Ya. Sementara 75 dikurang 71, 4. Ya. Berarti di sini perbandingan NP per NW. Nah, ini kali kita pindahkan jadi bagi. 5 pindah ke kanan jadi bagi W. NP pindah ke kiri jadi bagi. Ya. NW per NP sama dengan 4 per 5. Ini kalau kita kalikan silang seperti ini ya. Nah, di mana di dalam soal diketahui jumlah wanita dan jumlah pria 36. Perbandingannya 4:5. Berapakah jumlah pria? Nah, kita ya tentunya masih ingat cara mencari jumlah suatu proporsi jika perbandingannya diketahui. Di kelas 7 ini ya. Kita lihat. Jadi banyak siswa pria adalah 5. Nah, karena di sini proporsi pria 5 dibagi 4 tambah 5. Kenapa 4 tambah 5? Karena ya yang diketahui 36 ini adalah proporsi dari wanita dan pria. 4 tambah 5. 36 bagi 9 hasilnya 4 kali 5, 20. Ya, jadi jumlah siswa pria semuanya 20. Usai sudah pertemuan kita, Bapak berharap pembelajaran ini dapat kalian serap secara optimal. Kalian juga dapat literasi dari sumber lainnya. Bapak berdoa, semoga kalian semua beserta keluarga sehat selalu dan tetap di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.